Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk semuanya ya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, tidak bosan-bosannya ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk lebih sukses. Amin. Oke, hari ini tim Investor 87 akan mencoba membahas 6 saham yang pada sepekan terakhir sedang diborong atau diakumulasi oleh investor asing. Namun begitu, bagaimana prospek 6 saham ini di pekan depan? Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 4 Juli 2020 ya. Seperti biasa kita akan melihat bagaimana kondisi atau gambaran market indeks global pada akhir pekan ini. Teman-teman bisa melihat pada area bagian atas ini ya, ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada akhir pekan ini ya, atau pada hari Jumat kemarin. Di akhir pekan ini, market kembali terlihat nyaris semuanya berwarna hijau ya, hanya menyisakan indeks London yang pada malam tadi ya, harus rela terparkir di zona merah. Kemudian bagaimana dengan pergerakan IHSG? Oke, pada pembukaan Jumat kemarin, IHSG kembali dibuka langsung ngacir ke zona hijau ya. Namun kemudian ternyata perjalanan IHSG saat itu tidak mulus-mulus amat ya, karena di sisa-sisa akhir penutupan sempat mendapatkan perlawanan dari pasukan bear dan sempat menyentuh pada zona merah. Dan namun akhirnya pasukan bull berhasil memukul mundur pasukan bear, sehingga IHSG kembali berhasil close di zona hijau di harga 4.973 atau naik tipis sekali ya, 0,14%, dan menempatkan IHSG dengan performa paling rendah ya di antara bursa saham Asia lainnya. Kemudian yang menarik pada akhir pekan ini, investor asing terlihat telah melakukan akumulasi dengan total beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 108 miliar. Sangat positif ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan pergerakan IHSG dilihat dari chart candle-nya. Oke, IHSG pada penutupan Jumat kemarin ya berhasil close semakin mendekati resisten psikologisnya di harga 5.000. Jika kita lihat dari trennya, bisa dikatakan IHSG trennya masih sideways ya atau konsolidasi. Kemudian dari candlenya membentuk green candle hammer yang terbalik. Kemudian jika dilihat dari volume pada hari kemarin ya, sedikit lebih kecil dari volume sebelumnya. Makin sepi aja ya marketnya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya masih berada di zona netral dan mengarah ke atas. Kemudian yang menarik, IHSG masih terlihat membentuk pola chart pennant ya, yang sudah di breakout resisten pennantnya pada tanggal 2 Juli dan masih konsisten close di atas garis minor uptrendnya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal ini ya, IHSG masih berpulang ya melanjutkan kenaikannya menguji resisten psikologisnya di 5.000 sampai 5.018. Oke, selanjutnya saham pertama yang akan kita analisa adalah saham Cepin. Oke, saham Cepin kemarin berhasil close naik di harga Rp6.025 per lembar sahamnya atau secara presentasinya naik 6,17%. Wow, cukup besar ya. Dan berada makin mendekati resisten kuatnya di harga 6.350. Kemudian dari tren minornya terlihat bergerak sideways ya di klaster baru dengan bergerak di rentan harga supportnya di 5.500 dan resistennya di harga 6.350. Kemudian pada hari kemarin candlenya membentuk green candle dengan body yang cukup besar. Kemudian yang menarik dari volumenya lebih besar dari volume rata-rata hariannya.
Kemudian dari stokastiknya masih berada pada zona netral dan masih mengarah ke atas. Kemudian yang menarik juga ya, jika kita perhatikan saham Cepin ini sedang membuat pola penan yang pada hari ini garis resisten penanya sudah di breakout. Mudah-mudahan ini bukan PHP ya breakoutnya. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan investor asing masih terlihat melakukan akumulasi dalam kurun waktu sepekan ini dengan menempatkan Cepin ini ke daftar nomor 6 saham yang paling diburu oleh investor asing dengan total beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 20,61 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham Cepin ini berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya menguji resisten kuatnya di harga 6.350. Oke, kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham BNLI. Oke, saham BNLI hari kemarin terlihat masih dalam fase konsolidasi ya, ditandai dengan pergerakannya yang cenderung flat dan bergerak di rentan antara harga supportnya di 1250 dan resisten kuatnya di 1300. Dan pada hari kemarin berhasil close di harga Rp1.265 per lembar sahamnya. Kemudian jika dilihat dari candlenya membentuk sebuah candle gravestone doji. Kemudian dari volumenya masih di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral dan masih mengarah ke bawah ya. Kemudian jika melihat dari pergerakan investor asing dalam sepekan ini ya, investor asing masih terlihat melakukan akumulasi dengan menempatkan saham BNLI ini ke daftar nomor 5 saham yang paling diburu oleh investor asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, investor asing telah berhasil melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 35,1 miliar pada market reguler. Namun begitu, saham ini terlihat kurang populer dan kurang liquid ya dibandingkan dengan saham-saham perbankan lainnya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih terlihat pergerakannya akan cenderung flat atau konsolidasi di rentan harga terdekatnya di 1265 sampai 1280. Oke, kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham ICBP. Oke, pada penutupan hari Jumat kemarin ya, ICBP terlihat turun mencoba mendekati support minor uptrend line-nya di sekitar harga 9.300. Dan close di harga 9.425 per lembar sahamnya atau turun minus 1,31%. Kemudian jika dilihat dari trennya masih terlihat downtrend, namun yang menarik pada garis downtrendnya sudah terlihat di breakout pada tanggal 29 Juni yang lalu. Kemudian dari candle penutupannya membentuk red candle ya, dan membentuk pola candle bearish tweezer top. Kemudian dari volumenya masih berada di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona jenuh beli ya, dan membentuk pola dead cross. Kemudian jika dilihat dari pergerakan investor asing dalam sepekan ini, investor asing terlihat masih melakukan akumulasi pada saham ICBP ini dan menempatkan ke daftar nomor 4 saham yang paling diburu oleh investor asing dalam waktu seminggu terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini ya, investor asing telah berhasil melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 67,54 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ICBP ini masih berpeluang besar ya untuk melanjutkan penurunannya ya. Ingat, penurunannya menguji support minor uptrend-nya di kisaran harga 9.350 sampai 9.400 sebelum melanjutkan kenaikannya menguji resisten kuatnya di harga 9.950 sampai 10.000. Kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham INDF ya, masih saudara dengan ICBP. Oke, saham INDF ini jika dilihat dari trennya sedang dalam fase sideways ya, dan bergerak di rentan harga support terdekatnya di harga 6.050 dan resisten terdekatnya di harga 6.800. Kemudian hari ini INDF berhasil close di harga Rp6.675 per lembar sahamnya
atau naik kurang lebih 1,52%. Wow, berbanding terbalik ya dengan IJBB. Kemudian dari candlenya membentuk green candle ya. Kemudian jika dilihat dari volumenya masih berada di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona netral ya, namun dekat pada zona jenuh belinya. Dan sepertinya akan membuat pola golden cross. Kemudian jika kita melihat pergerakan investor asing dalam sepekan ini terlihat telah melakukan akumulasi pada saham ini ya, dan menempatkan ke daftar nomor 3 saham yang paling diburu oleh investor asing dalam sepekan ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya, total investor asing telah melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 72,22 miliar. Wow, cukup besar ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham INDF ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya menguji resisten kuatnya di harga 6.800. Oke, kemudian saham berikutnya, saham yang akan kita analisa adalah saham TOWR. Oke, saham TOWR ini pada hari Jumat kemarin berhasil close di harga 1090 atau naik 4,81% ya. Dan yang menarik, saham TOWR ini kembali membuat all time high ya. Artinya di ingatan saham TOWR ini tidak ada batasan resisten yang kuat di atasnya. Kemudian yang sangat menarik dari trennya, terlihat sangat kuat sedang dalam kondisi uptrend. Kemudian dari candlenya membentuk candle green candle dengan body yang sangat besar. Kemudian yang menarik dari volumenya lebih besar dari rata-rata volume hariannya ya, dan sangat besar volumenya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona netral dan mengarah ke atas mendekati zona jenuh belinya. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan investor asing, saham TOWR ini ya masuk di daftar nomor 2 saham yang paling diburu oleh investor asing dalam kurun waktu sepekan ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya, investor asing telah berhasil melakukan beli bersih pada saham ini sebesar kurang lebih 76 miliar dalam kurun waktu satu pekan ini. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya menguji resisten Fibonacci-nya ya di harga 1400. Masih cukup panjang ya. Harus bersabar. Kemudian saham yang terakhir, saham yang akan kita analisa adalah saham BBCA. Oke, saham BBCA ini adalah saham nomor 1 yang mempunyai market cap terbesar di Indonesia ya. Pada hari Jumat kemarin, saham BBCA ini close tidak beranjak kemana-mana ya. Artinya posisi close-nya sama dengan posisi pada waktu pembukaannya, yaitu terparkir di harga Rp29.350 per lembar sahamnya. Kemudian dari trennya sepertinya sedang dalam posisi tren sideways ya di cluster barunya dengan bergerak di harga support terdekatnya di harga 27.400 dan resistennya di 29.975. Kemudian dari candle penutupannya membuat candle doji. Semoga awal pekan depan bukan candle bearish yang muncul. Kemudian jika kita lihat dari volumenya terlihat makin mengecil ya dan masih di bawah rata-rata volume hariannya. Hal ini sejalan dengan IHSG yang makin hari volumenya makin mengecil ya. Kemudian jika kita melihat dari stokastiknya sedang berada di zona jenuh beli yang mengarah ke atas. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan investor asing pada selama pekan ini ya, investor asing terlihat masih melakukan akumulasi dan menempatkan saham BBCA ini di puncak daftar nomor 1 saham yang paling diburu oleh investor asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, total investor asing telah berhasil melakukan beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 461 miliar dalam sepekan ini ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham BBCA ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya menguji resisten kuatnya di harga Rp29.975. Namun begitu, bisa saja BBCA ini akan pullback sebentar ya menguji support terdekatnya di harga 28.800 sebelum melanjutkan kenaikannya menguji resisten kuatnya ya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini. Masih tetap disclaimer on ya, dan mungkin akan banyak perbedaan pendapat ya, karena yang disampaikan ini sifatnya teknikal.
Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman lainnya ya, agar teman-teman lainnya bisa belajar bareng-bareng tentang seputar dunia saham bersama tim Investor 87. Jika teman-teman ingin sahamnya dianalisa, silakan teman-teman komen di bawah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.